Pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua hati, tetapi pernikahan juga tentang menemukan keluarga baru. Namun bagi sebagian perempuan, rumah, suami yang seharusnya menjadi tempat bernaung justru terasa begitu dingin dan asing. Seorang menantu datang dengan penuh ketulusan berharap diterima, namun disambut dengan tatapan sinis dan kata-kata yang menyakitkan. Apa kabar pemirsa? Kita kembali bertemu dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pada episode kali ini, kita akan bertemu dengan seorang perempuan yang kehadirannya tidak pernah dianggap oleh sang mertua. Halo Mbak Fitria, apa kabar? Ya, silakan duduk Mbak. Terima kasih. Mbak Fitria, terima kasih sudah hadir dalam Catatan Hati Perempuan. Apakah Mbak Fitria sudah siap untuk berbagi kisah hidupnya pada kami semua? Insya Allah siap Mbak. Oke, baik. Nah, mungkin bisa dimulai dengan cerita Mbak pertama kali bertemu dengan suami kapan? Dulu pertama kali ketemu Davin itu karena kerja bareng di kantor yang sama. Ya biasa seperti rekan kerja biasa, tapi lama-lama karena sering ketemu, sering bareng jadinya deket terus pacaran. Iya karena kita merasa sama-sama cocok, akhirnya Davin ngelamar saya. Tapi kenapa Mbak? Ibunya Davin tidak menyetujui pernikahan kami. Bu, aku sama Fitri minta restunya ya Bu. Kami berdua mau menikah Bu. Iya Bu, aku mohon restunya ya. Aku ikhlas lahir dan batin menjadi istrinya Mas Davin. Davin, kamu kan tahu kan, dari dulu itu ibu tuh gak pernah suka kalau kamu ada niatan untuk menikahi perempuan ini. Kok Ibu ngomongnya gitu sih Bu? Aku sayang Bu sama Fitri Bu. Dan selama aku berhubungan sama Fitri, Fitri ini perempuan yang paling setia Bu. Jadi gak pernah ngecewain aku. Tolong Ibu restuin kami, Bu. Aku yakin Fitri yang terbaik buat aku. Kamu gak dengar atau pura-pura gak dengar ibu ngomong apa barusan? Walaupun kamu mengemis-ngemis ke ibu, sampai menangis darah pun, ibu tuh gak bakalan pernah ngizinin kamu untuk menikahi wanita ini, mengerti? Tapi Ibu. Fit, maafin Ibu ya. Iya Mas, gak apa-apa. Ibu gak salah kok. Lagian, kalau emang kita gak jadi menikah, ya berarti kita tidak ditetapkan untuk berjodoh. Enggak. Apapun caranya, aku harus tetap nikahin kamu, Fit. Setelah menikah, Mbak Fitri dan suami tinggal di mana? Kami pindah ke Bandung, kebetulan suami ditugasin untuk ngurusin cabang yang baru.
Terus Mbak Fitri pindah kerja? Kan sebelumnya Mbak Fitri cerita ya dengan suami satu kantor. Enggak Mbak, karena peraturan kantor itu suami istri nggak boleh kerja bareng. Jadi setelah nikah saya harus resign. Lalu Mbak Fitri kerja di Bandung? Enggak juga sih, karena suami saya maunya saya fokus ke rumah tangga. Dan kebetulan kita udah beli rumah baru dari hasil tabungan semenjak pacaran. Dan kami udah sepakat kalau nikah itu harus punya rumah sendiri. Oh, jadi memang sudah benar-benar mantap buat menikah ya Mbak ya? Ya lumayan serius sih semenjak pacaran. Tapi hari pertama pernikahan kami, rumah tangga kami terusik. Maaf Mbak, maksudnya terusik bagaimana? Ibu, Kenapa? Kaget? Kamu nggak suka saya datang? enggak kok Bu, saya seneng banget. Ibu apa kabar? Enak kamu ya. Udah dinikahi anak saya, sekarang tinggal di rumah baru. Ini rumah kan pastinya pakai uang anak saya. Dan tentunya saya sebagai orang tua berhak kan atas rumah ini. Ya udah ngapain bengong? Bawa koper saya ke kamar. Silahkan Bu, kalau Ibu mau rebahan. Ibu mau makan apa? Saya nggak lapar. Atau mau minum, saya bikinin teh manis ya. Saya kan udah bilang, saya tuh nggak lapar, nggak haus, saya cuma mau istirahat. Udah keluar sana. Baik Bu, saya permisi. Pokoknya aku nggak bakal ngebiarin harta Davin jatuh ke orang yang salah. Saya sedih banget Mbak, karena mertua saya nuduh saya nikah dengan Davin itu karena harta dan uangnya. Padahal saya nikah sama dia karena dia baik dan bertanggung jawab. Tapi suami bagaimana Mbak? Mas Davin tahu ibunya bersikap seperti itu ke kamu? Dia selalu percaya sama saya sih. Jadi hubungan kami itu selalu baik dan bahagia. Tapi ibu mertua saya nggak suka dengan kebahagiaan kami. Davin, Ibu? Ibu kenapa nggak bilang mau kesini sih, Bu? emangnya kalau ibu mau ke rumah kamu mesti laporan dulu gitu? Ya enggak, Bu. Kalau misalnya Ibu bilang kan aku bisa jemput Ibu. Udah nggak apa-apa, Vin. Ini masakan yang dari Jakarta kesukaan kamu. Udah dihangatin, tinggal makan. Kau makan ya? Waduh, ini pasti enak banget. Makasih ya, Bu ya. Iya dong, mana ada sih masakan ibu nggak enak. Enak banget, Bu. Pelan-pelan. Harusnya tuh, Bu ya. Ibu kalau mau kesini tuh bilang-bilang. Jadi kan aku bisa minta masukan lebih, Bu. Sayang, jangan khawatir. Ibu bakalan lama tinggal di rumah kamu. Jadi ibu akan masak setiap hari buat kamu, ya. Fit,
maafin ibu ya. Jangan dimasukin di hati. Ya, kamu tahu lah. Aku ini kan anak satu-satunya. Jadi wajar kalau misalnya ibu lebih protektif sama aku. Tapi aku yakin kok, kalau ibu lihat pernikahan kita bahagia, ibu pasti akan merestui hubungan kita. Amin. Senyum dong. Iya mas, aku harap suatu hari nanti ibu nerima aku sebagai menantunya ya. Amin. Ibu, Ibu kenapa? Vin, lambung ibu kamu lagi. Sakit banget, Vin. Ibu nggak pernah periksa ke dokter lagi, Bu. Kok bisa kamu? Ibu rasa lambung ibu kumat ini karena perjalanan jauh hari ini. Bu. Lagian ibu lagi sakit gini apain paksain sih, Bu? Vin, semenjak kamu beristri, pindah rumah baru, nggak ada lagi yang bisa ngerawat ibu sendiri, Vin. Loh, Bu, jangan gitu dong, Bu, ngomongnya, Bu. mas, mending kita bawa ibu ke dokter yuk. Kayaknya ibu udah kesakitan banget tuh. Iya, Bu. Kita ke dokter ya. Nggak perlu. Kok nggak perlu sih, Bu? Iya, sekarang kamu bisa ngantar ibu ke dokter. Tapi nanti kalau ibu pulang, pas kamu pulang ke rumah kamu, pas ibu kabur siapa yang ngantar ibu? Nggak ada. Terus ibu sekarang maunya gimana, Bu? Vin, ibu itu maunya kamu balik ke rumah ibu. Ibu ini kan udah tua, Vin. Ibu sakit-sakitan juga, lagian kan kamu anak ibu satu-satunya. Siapa lagi yang ngebantu ibu kecuali kamu, Vin? Iya, Bu. Bu. Terus sekarang ibu istirahat ya, Bu ya. Biar aku cairin obat. Biar ibu nggak sakit lagi, ya. Pit, kayak kali ini aku harus nurutin permintaannya ibu deh. Ya, aku ngerti kok. Kamu sebagai menantu pasti nggak nyaman kalau harus tinggal di rumah ibu. Ya tapi kan emang lebih enak tinggal berdua mas. Susah seneng tuh ngerasain bersama. Kamu juga kan tahu ibu kamu gak suka sama aku. Iya sayang, aku ngerti. Tapi aku juga nggak tega ninggalin ibu aku sendirian dengan kondisi seperti ini. Terus rumah kita gimana? Kerjaan kamu gimana? Ya, aku bisa WFH dari Jakarta. Lagian kan di kantor aku cuma seminggu 2 kali. Ya bisa lah, aku bolak-balik Bandung Jakarta. Ya, terus siapa yang nempatin rumah ini? Kata ibu mungkin rumah ini bisa wain. Ya, aku juga gak nyangka sih. Ternyata dia peduli sama kamu. Ya lumayan kan uangnya bisa kamu tabung. Atau mungkin buat modal usaha kamu di Jakarta. Maaf mas, aku gak setuju. Fit, tolong ngertiin aku ya. Aku janji, nanti setelah kondisi ibu membaik, kita bisa balik lagi ke sini. Ya udah, aku mau gimana lagi selain nurut sama kamu. Makasih ya sayang. Baru aja ngerasain kebahagiaan tinggal di rumah baru bersama suamiku. Sekarang harus pindah lagi. Davin, udah siap semua? Sudah, Bu.
saya mau duduk di samping anak saya. Jadi kalian akhirnya tetap pindah dan tinggal bersama dengan ibu mertua? Waktu itu saya cuma bisa ngalah dan nurut sama suami. Saya nggak nyangka kalau ternyata ibu mertua saya ingin memisahkan kami. Mas, ini makanannya. Makasih ya. Iya, Mas. Kamu mau meracuni kami berdua? Davin itu sama dengan ibu nggak bisa makan pedas. Nah itu berbahaya. Kamu malah bawa mie yang pedas kayak gini. Udah bawa ke belakang. Bu jangan gitu dong, Bu. Ah, Davin! Fit. Davin! Sejak tinggal di sana, saya merasa sangat menderita. Apapun yang saya lakukan selalu salah di mata mertua saya. Fit. Maafin ibu ya sayang. Udah Mas, udah. Mas dibahas lagi. Oh iya Mas, besok aku ada jadwal ke rumah sakit di Bandung. Aku mau program hamil. Kamu anterin aku ya? Semenjak tinggal di rumah ibu mertua saya, suami saya selalu mentingin ibunya daripada saya. Ibunya selalu menghalangin setiap kali saya mau bareng sama Davin. Apakah Mbak udah coba ngobrol dengan suami? Percuma, Mbak. Suami saya itu nurut sama ibunya. Aku udah keburu janji sama ibu buat antar ibu ke mall. Gimana kalau misalnya kita ke Bandungnya lusa aja, ya? Udah lah Mas. Fit. Penderitaan saya nggak pernah cukup, Mbak. Tiba-tiba ibu mertua saya membawa seorang perempuan ke rumah. Perempuan? Siapa Mbak? Calon menantu pilihannya. Malah bengong. Buruan bikin air minum yang enak buat tamu spesial saya. Cindy, sebentar lagi kan Davi datang. Pasti kamu nggak sabar kan ketemu dia? Iya, Tante. Ayo kita masuk. Heran deh sama Tante. Dari aku kecil sampai aku sebesar sekarang masih aja cantik. Apa sih sayang? Kamu bisa aja kalau ngomong. Canda aja. Beneran Tante. Malah sekarang Tante tuh makin cantik, makin glowing, makin bersinar lagi. Kamu mah udah bercanda mulu sama tante. Sayang, kamu tuh nyadar nggak sih? Kalau kamu tuh sekarang cantik banget dan tante yakin Davin pasti pangling lihat kamu. Serius Tante? Iya. Assalamualaikum. Davin pulang tuh. Waalaikumsalam. Ibu. Iya sayang. Davin, kamu tahu nggak ini siapa? Aku lupa Bu, maaf. Ini itu Cindy, anaknya Tante Yasmin, teman waktu kamu kecil. Oh iya aku ingat. Cindy, iya Cindy. Apa kabar? Hai Davin, apa kabar? Baik.
Ya duduk dulu ya. Kamu tahu nggak? Tadi pas aku pertama ngeliat kamu, aku jadi inget dulu kamu pernah ngajakin aku main waktu kecil. Kamu sampai buat aku berdarah-darah. Terus kamu ngumpet. Ya kan? Iya. Kita sampai takut pulang kayak karena aku dimarahin sama ibu kan? Iya, kejebak hujan juga tante, ya ampun. Lucu banget. Sayang, sebenarnya waktu kalian kecil, tante dan ibu kamu sepakat menjodohkan kalian berdua. Dan almarhum ayah kamu itu sangat setuju kalau kalian berdua itu menikah. Makanya ibu tuh sama sekali nggak suka kamu menikahi wanita nggak jelas itu. Ibu ngomong apa sih, Bu? Davin, kamu itu lebih pantas menikahi Cindy. Fit. Fitri. Stop aja. Sayang. Kamu kenapa, sayang? Kok kamu sakit? Jadi saat itu Mbak sedang hamil. Iya Mbak. Tadinya saya nggak tahu kalau saya lagi hamil. Terus bagaimana kondisi kandungan Mbak? Alhamdulillah kandungannya selamat. Alhamdulillah. Lalu reaksi suami ketika tahu bahwa Mbak saat itu sedang hamil? Suami saya shock. Takut kandungan saya kenapa-napa. Takut keguguran. Pasas banget. Sayang, Papa berangkat kerja dulu ya. Yang ganteng, ya. Dadah Papa. Sayang, aku berangkat dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu bagaimana Mbak dengan ibu mertua? Semakin besar kandungan saya, semakin besar juga usaha dia untuk misahin kami. Mentang-mentang lagi hamil, jangan sok manja-manja dia sama Davin. Hah? Aku nggak ngerasa manja kok Bu sama Mas Davin. Emang Mas Davin yang selalu begitu ke aku. Udah, gak usah jawab. Dengar ya, kamu jangan mimpi. Walaupun kamu lagi hamil, saya gak akan pernah berubah. Dan saya gak akan pernah mengakuin kamu sebagai mantu saya. Satu lagi, sampai kapanpun, bayi yang ada di kandungan kamu tidak akan pernah saya akui sebagai cucu saya. Tante suka banget dengan pilihan gaun yang ini loh. Kamu akan kelihatan luar biasa kalau pakai gaun ini. Dan Davin juga bakalan ganteng sekali. Lihat. Ini sih aku juga suka banget, Tan. Kok selera kita jadi sama sih? Ya iya Nal sayang. Itu berarti kita cocok sepemikiran, ya kan? Iya. Kalau mengenai gedung, Tante itu setuju dengan pilihan kamu yang pertama, yang ini. Oh, yang ini. Yang ini emang bagus banget, Tan. Aku pernah kesini. Emang bagus banget. Emang mewah banget. Iya. Bu, maaf. Ada apa? Aku harus ngomong. Mau ngomong apa? Ibu keterlaluan ya. Kenapa sih Ibu tega pisahin aku sama Mas Davin? Dan sekarang Ibu juga tega nikahin Mas Davin sama perempuan ini. Aku lagi hamil, Bu. Di dalam perut aku ada darah dagingnya Mas Davin.
Kenapa Ibu tega sekali? Saya itu udah kan dari dulu nggak peduli dengan kamu. Dan saya nggak pernah menganggap kamu jadi mantu saya. Salah siapa? Kamu terlalu memaksakan diri untuk menikah dengan anak saya. Tapi Ibu gak seharusnya kayak gini sama saya. Dari dulu saya selalu sabar. Walaupun Ibu bersikap kasar sama aku selalu baik sama Ibu. Saya selalu menjadi menantu yang baik. Tapi kenapa Ibu gak pernah ngehargain saya? Saya nggak pernah minta kamu buat sahabat tuh baik sama saya. Dan saya nggak pernah peduli. Kamu. Bisa-bisanya ya, kamu mau dinikahkan dengan orang yang sudah memiliki istri. Saya ini istri sahnya. Kalau kamu punya hati dan punya malu, harusnya kamu gak ngelakuin hal itu. Fitri, kamu nggak boleh kurang ajar gitu sama Cindy ya. Cindy ini adalah calon mantu saya. Dan dia lebih terhormat daripada kamu. Pokoknya nggak ada yang bisa misahin aku dengan Mas Davin, termasuk Ibu. Kurang ajar kamu ya. Kenapa nih ribut-ribut? Davin, lihat Davin. Istrimu menampar ibu. Iya, Vin. Kenapa sih istri kamu kok bisa tega kayak gitu sama tante? Davin, ibu itu kan tadi kamu sudah ngobrol sama Cindy. Dan Fitri nggak suka, makanya dia marah. Ini nggak benar, Mas. Ini semua nggak benar di sini. Suami saya ngira bahwa saya mengada-ngada karena saya lagi hamil. Tapi setelah itu dia menyesali ucapannya. Kamu dengerin aku ya. Aku nggak mungkin nikah sama Cindy. Lalu bagaimana Mbak suami Mbak setelah mengetahui itu semua? Suami saya berjanji tidak mau mengkhianati saya. Dan saya percaya. Lalu saya melahirkan secara normal. Bu. Bu. Lihat, Bu. Ini cucu ibu, Bu. Namanya Nela. Cantik loh, Bu. Kayak neneknya. Tapi ibu mertua saya Kenapa ibu mertua Mbak? Tuh kan, Mas. Ibu nggak berubah juga. Dia masih tidak menganggap Naila sebagai cucunya. Kamu jangan ngomong gitu dong. Ini kan baru awal. Aku yakin kok. Nanti juga lama-lama ibu bakal terima Nela sebagai cucunya. Ya, tapi mau sampai kapan, Mas? Kok bisa sih Mbak ibu mertua nggak mengakui? Itu kan cucunya sendiri. Iya, Mbak. Jangankan melihat muka cucunya, mendengar tangisnya aja dia nggak suka, Mbak. Sayang, sebentar ya. Mama ngepel dulu, sayang. Nanti kita main lagi ya. Cup, sayang. Sayang, jangan nangis terus dong, sayang. Makan di sini. Ya. Fitri, kamu bisa nggak bawa bayi itu keluar? Lama-lama saya bisa stres dengan suara tangisannya. Berisik tau? Ya Allah, Bu, ini kan cucu ibu. Apa kamu bilang cucu? Semenjak kapan saya punya cucu? Saya sama sekali nggak pernah merasa kalau saya punya cucu. Udah bawa keluar. Bawa keluar.
Akibat jatuh dengan posisi duduk dan kepala terbentur, ibu mertua saya mengalami kerusakan syaraf mata, Mbak. Separah itu, Mbak. Lalu reaksi suami seperti apa? Dia marah banget sama saya, Mbak. Katanya saya ceroboh. Semenjak itu dia semakin sinis. Padahal saya sudah minta maaf. Janji nggak akan ceroboh lagi. Terus suami maafin kan, Mbak? Enggak. Padahal saya udah coba menebus dosa saya dengan merawat ibunya. Walaupun selalu ditolak. Ibunya lebih memilih untuk dirawat sama calon menantu pilihannya. Bu, ada apa? Ngapain kamu kemari? Ada apa? Ini obatnya diminum dulu, Bu. Kamu jangan sosok baik di sana saya. Nggak usah ngasih saya obat. Saya nggak butuh obat dari kamu. Udah bawa sana, pergi sana. Udah Tante. Udah mulai sekarang obatnya aku aja yang kasih. Kamu urusin aja anak kamu sendiri tuh. Sini obatnya. Tante sayang, Cindy, mulai sekarang kalau butuh apa-apa panggil aku aja ya. iya sayang. Ini minumnya Tante. Makasih ya Cindy. Iya Tante. Sama-sama Tante. Sayangnya Mama, bentar lagi Papa pulang. Nanti Papa kita sambut ya. Papa pasti seneng banget. Fitri, boleh minta tolong nggak? Bikinin teh anget dong buat Tante Retno. Soalnya aku nggak tahu tempat teh sama gulanya di mana. Jangan, bayinya di sini aja aku jagain. Gak apa-apa, nanti kamu repot bikin tehnya. Ya? Yaudah, aku titip Naila ya. Kayak strollernya Naila. Kok bisa pinggir jalan sih? Naila! Astagfirullahaladzim, Naila. Kok bisa di pinggir jalan sih? Dasar perempuan ceroboh. Ya Mas, ada apa? Kamu itu benar-benar ceroboh, tau gak? Ceroboh apa ya Mas? Tadi aku ngeliat Naila di jalan sendirian. Kalau misalnya kenapa-napa gimana? Kalau misalnya diculik gimana? Mas, itu sebenarnya Alasan kamu! Asal perempuan ceroboh kamu ya? Nah, kemarin juga gara-gara kamu kan? Ibu jatuh, kepalanya kebentur. Dan kamu tahu, sekarang ibu nggak bisa ngelihat dengan jelas. aku bisa jelasin Mas. Apa? Kamu alasan apa lagi? Apa? Mas! Cip. Davin, kenapa kalian bertengkar? Ini Bu, Fitri bener-bener ceroboh. Aku tadi nemuin Naila di jalan, Bu. Apa? Ya ampun, bahaya banget, Vin. Kok kamu bisa sih sama anak kamu sendiri kayak gitu? Kamu udah gak peduli sama anak kamu sendiri? Hah? Kamu jangan muter-balikan fakta ya. Aku masuk ke dalam karena kamu sendiri yang mau jagain Naila. Kenapa kamu tinggalin dia? Kok kamu jadi nuduh aku kayak gitu ya? Aku dari tadi nemenin Tante. Iya nggak Tante? Iya, benar Davin. Seharian
Cindy nemenin ibu. Enggak, Mas. Ini fitnah. Ini nggak benar. Nggak. Dia sendiri yang nyuruh aku untuk bikin teh, Mas. Alasan kamu. Ya ampun sayang, kamu kasihan banget sih. Mamah kamu sendiri aja sampai nggak peduli sama kamu. Sini Mas, aku yang gendong. Sentuh anak aku, balikin! Jangan tanya aku! Apa ini? Kamu jangan percaya sama perempuan ini. Perempuan ini sebenarnya mau nyelakain Naila. Asal kamu tahu, Mas. Fitri, kamu ini betul-betul keterlaluan ya. Jelas-jelas kamu tuh salah. Tapi kamu malah fitnah Cindy. Kamu itu sudah berbuat apa sih? Balikin anak aku. Balikin. Saya shock, Mbak. Saya nggak nyangka suami saya sampai begitu, Mbak. Dia menampar saya demi membela perempuan itu. Kesabaran saya udah habis, Mbak. Saya mau bercerai. Lalu suami Mbak Fitri terima? Tapi yang bikin saya sakit bukan perceraian, Mbak. Tapi saya nggak dikasih hak untuk mengasuh anak kandung saya sendiri, Mbak. Terus bagaimana Mbak setelah itu? Saya nggak punya pilihan, Mbak. Saya tetap tinggal di rumah itu. Walaupun saya bukan istrinya Davin lagi. Penderitaan saya belum berakhir, Mbak. Bahkan makin lengkap. Suami saya menikah dengan perempuan itu, Mbak. Tante, kalau misal kamu butuh apa-apa, kamu hubungin aku. Iya, pasti. Sayang, Papa berangkat kerja dulu ya. Oke, Papi. Kamu yang nurut sama Tante Cindy, ya? Siap, Papi. Kamu hati-hati di jalan ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malah nangis lagi. Gimana sih? Diem? Ya ampun, berisik banget sih anak kecil ini. Ih, nyebelin banget sih. Masih kecil aja udah bikin kesel. Diem enggak? Nyebelin kayak mamahnya ya. Jangan berani-beraninya kamu ya kasar sama anak saya. Kamu boleh rebut suami saya. Kamu boleh hancurin hidup saya. Tapi jangan sampai kamu sentuh anak saya. Berani-beraninya ya. Itu balasan karena kamu sudah sentuh anak saya. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Begini caramu untuk hancurkan aku. Sayang, Papa berangkat kerja dulu ya. Awas loh, kamu jangan tenang-tenang ke Mama. Kan aku pergi bersamanya.
biarkan siapapun melukai anak saya. Terus Mbak pergi kemana Mbak sama Naila? Saya tinggal di kontrakan, Mbak. Suami nyariin? Enggak. Nggak nyariin. Kok bisa sih? Dia dilarang sama ibunya. Bu, Ya. ini minumnya. Sin, ini kan air putih. Ibu maunya teh manis hangat. Ibu, sama aja. Udah sih minum aja apa yang ada. Ibu maunya teh manis hangat. Ayo deh sini, kalau ibu nggak mau Kamu kalau gitu sih, Sin, disuruh sedikit aja kamu ngeluh. Ibu pikir kamu bisa diandalkan. Ternyata kamu gitu. Ya ampun Bu, aku tuh capek. Aku ini istrinya Mas Davin, bukan pembantu. Aku itu menikah karena Mas Davin, bukan karena ibu. Kurang ajar kau ya, Sin. Ibu pikir kamu menantu baik, menantu yang bisa diandalkan. Ternyata Fitri lebih baik daripada kamu. Oh iya, terus aja ibu puji-puji si Fitri itu. Asal ibu tahu ya, yang bikin ibu sakit sampai buta itu bukan Fitri, tapi aku. Kamu bisa nggak bawa bayi itu keluar? Lama-lama saya bisa stres dengan suara tangisannya. Berisik tau? Jadi! Kurang ajar kamu ya. Jadi selama ini bikin ibu aku takut itu kamu. Pergi kamu! Pergi! Oke Mas, kamu nggak perlu ngusir aku. Aku juga udah muak tinggal di rumah ini. Apalagi ngurusin mertua yang cacat kayak ibu kamu. Pergi! Aku dengarkan, Vin. Sini ternyata jahat, Vin. Sini jahat, Vin. Kita berdosa banget sama Fitri, nak. Kasihan Fitri, nak. Jadi menantu yang sebelumnya dianggap sebagai menantu idaman, ternyata sebaliknya. Terus bagaimana Mbak? Apa yang terjadi selanjutnya? Akhirnya mereka bercerai, Mbak. Dan setelah itu, apakah mantan suami dan ibu mertua nyariin Mbak? Mbak, mie bakso 2. Oh, 2, ya. Sayangnya Mama. Ih, baik sekali ya sayang. Anteng banget nih nemenin mamanya kerja ya. Iya. Ih, makasih ya Nas, udah nungguin Mama. Fitri. Fit. Aku mau minta maaf, Fit.
Iya, Fit. Ibu juga meminta maaf, Fit. Kami udah salah. Maafin Ibu ya, Nak. Fit. Kenapa ya, Fitri? Maafin Ibu, Nak. Aku tahu kesalahan aku sama ibu terlalu besar, Fit. Dan aku juga tahu, Fit. Aku juga nggak pantas ada di depan kamu sekarang, Fit. Aku benar-benar minta maaf. Aku sama ibu salah, Fit. Kami benar-benar salah, Fit. Tolong maafin kami, Fit. Aku sama ibu kesini gak minta apa-apa selain maaf dari kamu, Fit. Iya, Mas. Aku udah maafin kamu kok sama ibu kamu. Terima kasih, Fit. Niat aku kesini sama ibu juga pengen minta rujuk sama kamu, Fit. Aku janji, Fit. Aku janji akan menjadi suami dan ayah yang baik, Fit. Dan aku juga janji aku nggak akan ulangin hal-hal yang kayak dulu lagi, Fit. Fitri. Mana Fitri, Nak? Nah, Fitri. Mana Fitri, Nak? Maafin Ibu, Nak. Ibu salah. Ibu punya dosa, Nak. Nak. Fitri. Ibu janji, Nak. Ibu akan terima kamu jadi mantu Ibu, Nak. Ibu mohon, Nak, maafin Ibu. Dan Ibu juga janji. Ibu akan terima anak kamu menjadi cucu Ibu, Nak. Ibu mohon, Nak. Ibu mohon maafin Ibu. Nak, mana Fitri? Mana Fitri? Tidak ada yang bisa memisahkan aku dengan Mas Davin, termasuk Ibu. Kurang ajar kamu ya. Kenapa nih ribut-ribut? Istrimu menampar Ibu. Kenapa sih sakitin ibu? Aku gak nyakitin Ibu, Mas. Justru Ibu yang menampar aku cuma nahan aja. Sini, Mas, aku yang gendong. Susu anak aku balikin. Jangan dari aku. Menangis sendiri, mengingat semua yang telah terjadi. Kini ku harus pergi jauh dari Fit. Kamu mau kan? bahagia walau tanpa kamu. Ku tak mungkin kembali pada dirimu dengan luka. Jadi pada akhirnya Mbak Fitri menolak untuk rujuk dengan suami. Sudah cukup kau buat aku Hati saya udah terlalu sakit, Mbak. Lagi pula saya udah bahagia sama Naila. Tapi hubungan saya sama mantan mertua dan mantan suami tetap baik. Saya nggak pernah menghalangi mereka untuk menemui Naila. Kapan aja. Saya salut dengan kamu, Mbak Fitri. Kamu sungguh tegar. Dan terima kasih ya
sudah mau berbagi kisah kamu kepada para pemirsa Catatan Hati Perempuan. Pemirsa, kisah Mbak Fitri Wulandari menunjukkan cerminan perempuan yang tetap dapat berdiri tegar walau dipandang sebelah mata. Seorang menantu yang tidak dianggap, seorang istri yang terluka, namun tetap dapat menjaga kehormatan dan harga dirinya. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk berani mengambil keputusan mengenai ketegaran seorang ibu dan juga mengenai bagaimana kita tidak perlu menunggu orang lain menerima kita untuk dapat berbahagia. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan dan sampai berjumpa di episode berikutnya dengan kisah-kisah yang penuh makna dan pelajaran hidup untuk kita semua.